Waktu mustajab hari Jumat itu kapan? Ya, banyak akwal, lebih dari 20 akwal. Tapi yang paling kuat kurang lebih 6 atau 5. Yang pertama, waktu sahur Lailatul Jum'ah. Di waktu sahur hari Jumat. Saat 3 bilail, saat setengah 4 malam, jam 3 malam, setengah 3 malam. Sebelum subuh, kita berdoa di malam Jumat, di saat-saat itu waktu mustajab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, waktu-waktu mustajab di hari Jumat, yaitu antara selesai sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ada waktu mustajab hari Jumat. Waqala akhar, sebagian ulama mengatakan waktu mustajab di hari Jumat ketika khatib berada di atas mimbar. Lebih khusus lagi ketika duduk antara dua khutbah. Ada waktu mustajab. Karena itu kalau khatib sedang berkhutbah, kita jangan tidur. Kita jangan kebiasaan tidur. Apalagi merencanakan. Itu sudah niat tuh. Atau di kampus, atau di rumah. Diajak istirahat dulu, qailulah. Ayo Kang, qailulah dulu Kang. Ayo Mas, qailulah dulu sebelum Jumatan. Enggak. Masisan kuno masjid wae. Pas khotib aku tak turu sisan. Ini adalah kebodohan dan bisa menjadi meremehkan syariat. Seakan-akan ibadah Jumat menjadi saatnya tidur, istihza biddin, bisa kategori mempermainkan agama. Kalian tabih, maka hati-hati. Ya. Kalau seandainya kamu tidak niat tidur, tapi ketiduran, nah itu masih ya ini sesuatu yang tidak sampai dosa. Ketiduran, ya walaupun ketiduran itu kalau tiap Jumat juga nggak bisa masuk akal, mosok ketiduran kok kulai Jumat itu. Ya, tapi selama dia tidak niat, nah, tapi kalau dia sudah menjadikan niat tidurnya itu waktu khutbahnya khotib dan biasa begitu, bisa masuk dalam kategori meremehkan sunnah, meremehkan syariat. Seakan-akan saat khutbah itu adalah saat yang indah untuk tidur. Nah, lebih konyol lagi, dia sudah merencanakan tidur di saat itu, dia berhayal, berdalil, itu tidur yang ibadah. Masya Allah. Ini ya, sudah double kebodohan yang ada pada amalan tersebut. Yang bagi ya, seyukyanya seorang muslim ya, dimanapun Jumatan, dia kalau sudah berada di masjid, mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah dengan seksama dan menahan diri jangan sampai ngantuk. Ya, siapa tahu ya, mendapatkan nasihat dari sekian kalimat yang disampaikan khotib, bisa menangkap 1-2 nasihat yang membawa keberuntungan bagi dia dunia akhirat. Yasma' wa yunsit, perhatikan suara khotib, apa isi ceramah khotib. Kata dan apabila khotib dalam posisi duduk antara dua khutbah, dia hendaknya memperbanyak doa. Termasuk itu adalah waktu-waktu mustajab. Ba'dul ulama menganjurkan kita baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebagian orang baca doa yang lain, boleh. Baca doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika
astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa la ila ahadin min khalqi. Doa-doa yang lain tidak ada satu batasan, umum doa apa saja. Nah, ini waktu mustajab di hari Jumat, terutama kalau khotib sedang berdoa di akhir khutbah pertama dan di akhir khutbah kedua. Biasanya khotib berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita ikut mengangkat tangan bersama-sama kaum muslimin yang hadir Jumatan saat itu. Ya, berapa banyak orang yang saleh yang hadir di Jumatan itu berdoa ikut mengangkat tangan. Engkau ikut mengangkat tangan seperti mereka, maka kamu dapat bagian dari yang Allah tebarkan dari rahmatnya atau keberkahannya. Ya, karena ketika Jumatan berkumpul kaum muslimin, kaum mukminin, di antara yang diyakini oleh para ulama, majtama'a arba'un illa wa fihim wali. Tidak berkumpul 40 orang muslim mukmin kecuali di situ ada orang yang dicintai Allah. Kalau dia berdoa diijabah oleh Allah. 40. Jumatan 40. Nah, apalagi kalau masjidnya besar bisa ada sampai 100, sampai 400, sampai 1000. Oh, berapa wali yang didatangkan oleh Allah, dia mengamini doanya khatib, dimakbulkan doa-doa khatib dan kita dapat bagian karena ikut mengamini. Apalagi kalau di masjid-masjid yang barokah, Masjid Ampel, Surabaya, yang membangun Sunan Ampel, masjid tertua, itu, dari Wali Songo, itu masjid Sunan Ampel. Masjid yang penuh dengan cahaya, penuh dengan nur. Banyak orang tirakat, banyak orang mujahadah di Masjid Ampel mendapatkan futuh dari Allah. Masjid Demak, ya, yang dibangun oleh para Wali Songo, diprakarsai oleh Sultan Fatah dan dikepalai kepanitiaannya oleh Sunan Kalijogo, setelah menggantikan Sunan Bonang. Masjid Demak itu kathirul barokah, perlu santri iktikaf di sana pas ada waktu liburan. Itu berarti santri sebagian santri kalau libur pikirannya mall, itu Transmart, itu transfer, pikiran yang mulia. Kalau kita liburan belum pernah ya iktikaf di Masjid Demak, kepingin eksperimen rohani, iktikaf di Masjid Demak 3 hari, coba, ya, cobain biar tahu rasanya, biar ada pengalaman eksperimen rohani. Pernah nggak iktikaf di Masjid Ampel 3 hari, masjid masjidnya Imam Al Habib Anis Solo, Habib Masjid Riyadh, iktikaf. Coba, ya, orang cari akhirat itu ya perlu eksperimen akhirat. Seperti orang yang cari dunia, dia gemar melakukan apa? Eksperimen apa? Dunia. Nah, banyak hal itu diraih dengan eksperimen, dengan tajarub, tajribah, eksperimen. Gitu. Cobain. Siapa tahu di antara masjid-masjid itu kamu ketika i'tikaf mendapatkan hibat dari Allah yang besar, mendapatkan karunia yang tidak terduga. Gitu. Ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradhu laha. Allah SWT itu menebarkan di jam-jam tertentu nafahat, anugerah. Maka siapkan dirimu, daftarkan dirimu untuk menerima anugerah-anugerah itu. Khususnya hari Jumat. Aksar wa aksar. Apalagi kalau di masjid-masjid yang penuh barokah, di tempat-tempat yang penuh dengan rahmat, seperti masajidullah, seperti kubur aulia Allah. Ya, orang yang semangat begitu mencari tempat-tempat untuk dia bereksperimen iman, mengadakan percobaan-percobaan rohaniyah. Ya, kepingin tirakat di Masjid Ampel 3 hari khatam Quran, di Masjid Demak 3 hari khatam Quran, lagi liburan, itu nggak ada wazifah, nggak ada tugas, cari pengalaman-pengalaman. Ya, imma bil ghaib atau bil nazar labas. Setiap orang sesuai kemampuannya. Maka
Hah? Ah. Jadi kita hendaknya memperbanyak doa di saat-saat khatib berdoa ketika di akhir khutbahnya, karena banyak orang saleh mengamini doa-doa itu. Kadzalik termasuk yang ditengarai oleh para ulama, waktu mustajab di hari Jumat adalah ba'dal asr. Ya, waktu setelah salat asar sampai maghrib. Hadza waktu mustajab. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapat yang paling kuat. Karena hadis yang meriwayatkan hal ini sahih dari Imam Muslim, ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh putrinya beliau Siti Fatimah Zahra Al-Batul, ya, Habibatur Rasul. Beliau ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu mustajab di hari Jumat?" Faqala Nabi ba'dal asr. Ba'dal asr wahai putriku. Ya, jawaban Nabi kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, karena Siti Fatimah kalau hari Jumat diriwayatkan ba'dal asr, ya, beliau tidak mau ketemu orang sembarangan. Beliau asyik ibadah, asyik berdoa, karena dia tahu waktu itu waktu mustajab, waktu yang indah untuk berdoa, waktu yang indah untuk mengajukan proposal kepada Allah Ta'ala, waktu yang indah untuk menumpahkan segala isi hati dan segala hajat kepada zat yang memenuhi semua hajat. Innahu qadhil hajat, dialah Allah yang memenuhi semua hajat. Ya, ya, alangkah indahnya kalau perempuan-perempuan, ya, di rumah-rumah, ya, ibu-ibu kita ajarkan hal itu, kita sampaikan kemuliaan doa di waktu itu sehingga mereka itu semangat berdoa, ya, mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya, mendoakan masyarakatnya, mendoakan sahabat-sahabatnya di Jumat ba'dal asr sampai maghrib, waktu diijabah doa-doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.